Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dortmund versus Atletico menang agregat 5-4 di Borussen ke semifinal. Borussia Dortmund berhasil mendepak Atletico Madrid dari Liga Champions di Signal Iduna Park, Rabu 17 April. Di Borussen menang 4-2 pada leg kedua perempat final. Dortmund berhasil memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Julian Brandt di menit ke-34 dan Ian Maatsen di menit ke-39. Atletico kemudian mengimbangi 2-2 di babak kedua lewat bunuh diri Mats Hummels di menit ke-49 dan gol Angel Correa di menit ke-64. Dortmund kemudian mencetak 2 gol lagi melalui Niklas Füllkrug di menit ke-71 dan Marcel Sabitzer di menit ke-74. Hasil itu membuat Dortmund berhak melaju ke semifinal dengan agregat 5-4. Andai peluang Mas Morata gol, Atletico mungkin tak tersingkir. Atletico Madrid sebetulnya bisa membunuh laga lebih cepat di markas Borussia Dortmund. Hal itu jika saja Alvaro Morata tak buang peluang emas di awal pertandingan. Peluang emas didapatkan Atletico saat laga belum genap 4 menit. Andai itu menjadi gol, jalannya pertandingan tentu bisa berbeda sejak awal. Tekanan bakal semakin tinggi untuk Dortmund karena tertinggal selisih 2 gol. Barcelona versus PSG, bantai El Barça 4-1, Les Parisiens ke semifinal. Paris Saint-Germain melaju ke semifinal Liga Champions usai bantai 10 pemain Barcelona 4-1 di Stadion Olympique Louis Companys, Rabu 17 April. Les Parisiens membalikan agregat menjadi unggul 6-4. Barcelona sejatinya mencetak 1 gol lebih dulu melalui Rafinha di menit ke-12. Namun, Blaugrana harus bermain dengan 10 pemain usai Ronald Araujo mendapat kartu merah dari wasit. Celah itu kemudian dimanfaatkan PSG dengan mencetak 4 gol melalui Ousmane Dembélé di menit ke-40, Vitinha di menit ke-54, Kylian Mbappé di menit ke-61, dan di menit ke-89. Hasil ini membuat PSG melaju ke semifinal. Xavi tantrum lagi saat Barcelona digilas PSG, sebut wasit adalah bencana. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez tak ragu menyebut wasit telah menghancurkan permainan timnya saat disingkirkan PSG di Liga Champions. Dalam sebuah momen di pertandingan, Xavi kembali melakukan tantrum. Dia melakukan protes berlebihan kepada wasit dan terekam mengamuk di tepi lapangan sampai menendang properti siaran Liga Champions. Aksi marah-marah itu disertai pengusiran untuk Xavi. Wasit menghancurkan segalanya, dia mengubah pertandingan. Saya bilang kepada wasit ini adalah bencana, katanya dilansir dari laman sport.is. Bernardo Silva akui Madrid kini terasa lebih kuat. Nyaris membungkam Real Madrid di Santiago Bernabeu, Manchester City tak akan gegabah di leg kedua. Tampil di hadapan para pendukungnya sendiri niscaya menjadi keuntungan buat The Citizen. Apalagi mereka punya modal catatan pertemuan musim lalu ketika mendepak Madrid di semifinal. 2 musim berbeda dan di sepak bola pertandingan tak pernah berjalan sama. Saya merasakan Real Madrid lebih kuat musim ini ketimbang musim lalu, ungkapnya dikutip BBC. Manchester City termotivasi ulang treble.
Manchester City masih berpeluang juara di 3 kompetisi. Gelandang City Bernardo Silva mengakui meraih treble 2 musim beruntun jadi motivasi City. Tentu saja itu jelas jadi inspirasi dan motivasi, ujar Silva seperti dilansir Guardian. Kami tahu seberapa bagus tim ini bekerja dan kami ingin meninggalkan warisan dan juara Premier League lagi 6 kali dalam 7 tahun dan 4 kali beruntun. Lanjutnya. Bayern Munchen punya jurus jitu untuk singkirkan Arsenal di Liga Champions. Thomas Tuchel meyakini bahwa Bayern Munchen memiliki sedikit keunggulan atas Arsenal dalam hal pengalaman di Liga Champions. Namun, sang pelatih mewaspadai rasa lapar The Gunners untuk meraih kesuksesan di kompetisi tersebut. Kami memiliki sedikit keuntungan jika Anda melihat pengalaman kami di kompetisi ini. Namun, untuk mengubahnya menjadi keuntungan nyata, Anda juga membutuhkan performa terbaik. Kami siap memberikan semua yang kami miliki, kata Tuchel. Kami juga akan membutuhkan segalanya. Kami perlu gairah dan disiplin taktis yang sama seperti di leg pertama. Kami sangat ingin memenangkan pertandingan ini. Akan sangat penting bagi setiap penggemar untuk mendukung dan mendorong kami. Lanjutnya. Leroy Sané dan Manuel Neuer bisa perkuat Bayern Munich kontra Arsenal. Thomas Tuchel mengkonfirmasi bahwa bintang Bayern Munich Leroy Sané dan Manuel Neuer telah dinyatakan cukup fit untuk bermain melawan Arsenal tengah pekan ini. Dalam konferensi pers pra-pertandingan pada hari Selasa, Tuchel mengungkapkan bahwa keduanya akan bermain, meskipun mereka mungkin tidak berada dalam kondisi terbaik. Manuel Neuer dan Leroy Sané bisa bermain karena situasi dengan Serge Gnabry dan Kingsley Coman. Leroy mungkin harus bekerja keras selama mungkin. Jadi incaran tim besar Eropa, Benjamin Sesko buka peluang hengkang dari Leipzig. Bintang muda RB Leipzig, Benjamin Sesko kabarnya jadi incaran tim-tim besar Eropa di pasar transfer musim panas mendatang. Performanya yang luar biasa bersama The Red Bulls jadi alasan sang pemain jadi target panas. Kita akan lihat nanti, tetapi tentu saja saat ini fokus saya bersama Leipzig dan saya ingin memberikan sebanyak yang saya bisa di sini, ungkap Sesko ketika ditanya soal masa depannya dilansir dari Bully News. PSSI protes ke EFC soal wasit Qatar versus Indonesia demi martabat bangsa. PSSI akan melayangkan protes ke EFC soal wasit yang memimpin pertandingan Qatar versus Indonesia di Piala Asia U23 2024. Walau tak bisa mengubah hasil, itu demi menjaga martabat bangsa. Keputusan wasit tentu sudah final walaupun PSSI melakukan protes. Namun itu harus dilakukan demi menjaga marwah dan martabat bangsa, ungkap Erick Thohir. Wasit Nasrullah kini dicaci dulu kasih penalti. Wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov pernah menjadi pahlawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia 2023 saat anak asuhan Sinteyong saat berhasil menumbangkan tuan rumah Kuwait. Kini ia dicaci sebagai wasit paling dibenci publik negara ini. Hal itu disebabkan Indonesia merasakan kerugian-kerugian dari keputusan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov di laga pertama Piala Asia U23 melawan Qatar. Mulai dari kartu kuning kedua Ivar Jenner hingga membatalkan kartu merah pemain Qatar. Duo Arsenal kena sindir di pesta juara Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen sukses merengkuh gelar juara Liga Jerman 2023-2024. Salah satu momen menarik terjadi saat Jeremy Frimpong merayakan juara bersama Granit Xhaka. Frimpong memuji rekan setimnya itu yang cabut dari Arsenal dan menjadi juara di Bayer Leverkusen musim ini. Kami memenangkannya. Granit, kami datang dari Arsenal dan kamu juara di sini. Luar biasa, ujar Frimpong sambil merangkul Xhaka.
Akhirnya, Granit Xhaka membuktikan perkataan Xabi Alonso. Granit Xhaka sempat dinilai habis ketika cabut dari Arsenal. Pemain berusia 31 tahun itu sempat dipandang sebelah mata, tetapi tidak bagi sang pelatih Xabi Alonso. Alonso yang semasa jadi pemain juga beroperasi di lini tengah justru memberi pujian tinggi kepada Xhaka. Xabi Alonso mengungkapkan Granit Xhaka punya banyak atribut untuk mengawal lini tengah Bayer Leverkusen. Kepemimpinannya pun dibutuhkan buat para pemain muda. Tetap ada pemain Bayern Munich yang juara Bundesliga musim ini. Bayer Leverkusen juara Bundesliga musim ini sekaligus memutus dominasi Bayern Munich di ajang tersebut. Tetapi tetap ada pemain Bayern yang ikutan menjadi juara. Josip Stanisic adalah pemain tersebut. Pemain bertahan kelahiran Munich 24 tahun lalu itu tengah dipinjamkan Bayern Munich ke Bayer Leverkusen dalam kesepakatan berdurasi 1 tahun sejak musim panas lalu. Mohamed Salah kehilangan gairah. Mohamed Salah tampil buruk dalam beberapa laga terakhir Liverpool. Si Raja Mesir itu dituding sudah kehilangan gairah bermain bersama si Merah. Salah cuma bisa bikin 1 gol sejak awal April 2024. Itu pun dari titik putih saat bersua Manchester United. Manchester City di puncak klasemen, Guardiola tahu harus berbuat apa. Manchester City sementara memimpin klasemen Liga Inggris karena Arsenal dan Liverpool kepleset. Pep Guardiola kalem, tahu timnya harus berbuat apa. Ya, hari ini kami tidur sebagai pemuncak klasemen, tetapi besok kami harus bertanding lagi dan segalanya bisa terjadi. Kami tahu harus berbuat apa, ungkap Guardiola. Angkut, Capello dukung Juve datangkan Greenwood. Mason Greenwood akhirnya dilirik oleh sejumlah klub top Eropa. Salah satunya adalah Juventus. Juventus mengalami masalah di lini serangnya. Mereka kesulitan mencetak gol meski punya pemain sekaliber Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa. Kabar ketertarikan Juventus pada Mason Greenwood ini direspon oleh Fabio Capello. Ia mendukung langkah Juve jika memang ingin merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Milan mengaku belum menjalin kontak dengan striker buruannya Zirkzee. Kabarnya AC Milan sudah membuka komunikasi dengan Joshua Zirkzee. Rumor itu kemudian ditanyakan pada Giorgio Furlani. Sang CEO kemudian membantah bahwa Milan sudah mengontak pemain berusia 22 tahun tersebut. Tetapi ia menambahkan jika memang Rossoneri sudah menghubungi sang pemain pun, ia tidak bakal mengumumkannya pada siapapun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!